sana kami bisa menceritakan ke anggota kelompok semua, dan di masalah-masalah di desa kami mungkin insya Allah dengan ada kegiatan kayak gini kami bisa selesaikan. Itu nyebutnya para apa, Bu? Para PM aja. Saloma. Terus panggilannya Sal. Dari kelompok hidup mandiri Desa Lamberaya yaitu Yusrinda. Yang pertama adalah peserta saling mengenal, khususnya yang dari jauh-jauh itu bisa kenal yang dekat-dekat. Dan yang berikutnya adalah membangun jaringan dengan pihak lain, mensosialisasikan dokumentasi. Yang terakhir tujuan pertemuan ini adalah menyusun rencana tindak lanjut. Jadi ada 3 tema atau 3 materi atau 3 fokus masalah yang akan dibahas. 1 adalah masalah tentang ekonomi dan LHM, 2 tentang organisasi dan kepemimpinan, dan 3 tentang pemahaman anggaran pemerintahan. Ya, dari tulisan ibu-ibu ada beberapa yang bisa dilihat ya. Yang pertama adalah kepanjangan dari LKM, Lembaga Keuangan Mikro, sebuah lembaga keuangan yang melayani keuangan kecil. Anggotanya adalah kelompok ya, anggota kelompok, anggota masyarakat. Kali ini saya ke sini banyak yang saya dapatkan ilmu pengetahuan, wawasan, pengalaman, dan teman-teman banyak yang banyak bertambah teman lah gitu. Lembaga kami namanya adalah Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita yang sudah berdiri sejak tahun 1986 atau 20 tahun yang lalu, dan kemudian Aceh adalah wilayah yang paling baru bagi kami, yaitu pada tahun 2006 baru kita mulai. Tapi sebagai tenaga profesional yang gajinya jauh lebih tinggi, ini yang tidak ada. Tapi kalau kita katakan di sini tidak ada kesempatan kerja, nah demi kesempatan kerja, demi mencari sesuatu, banyak orang kita bersedia meninggalkan suaminya atau suaminya yang nyuruh karena suaminya malas. Maka terjadilah berbagai macam persoalan. Kenapa persoalan-persoalan TKI tidak akan habis-habisnya? Karena kita bodoh. Kita tidak punya keterampilan. Itulah persoalan. Tahun ini anggaran untuk Biro Pemberdayaan Perempuan yang pertama kita anggarkan 3 miliar lebih, tetapi setelah kita bawa ke Dewan Perwakilan Rakyat DPR, ternyata di sana ditambah lagi, sehingga Biro Pemberdayaan Perempuan itu mendapat anggaran lebih kurang dari 7 miliar. Kita tahu organisasi tentu tidak bisa kita pisahkan dari manajemen, walaupun secara sederhana sekali. Dan manajemen itu ya, mulai dari perencanaannya. Kalau kita mulai bekerja, kalau tanpa perencanaan juga akan tidak susah untuk mencapai tujuannya misalnya. Kemudian kita juga perlu misalnya setelah itu kita harus mengorganisirnya setelah ada rencana untuk mencapai tujuan organisasi. Apakah LKM tersebut baru bisa diresmikan setelah dia berbadan hukum? Dan apa konsekuensinya bila sebuah LKM itu sudah berbadan hukum dan bila tidak berbadan hukum? Tapi LKM juga tumbuh sekarang dengan persyaratan.
lembaga keuangan mikro yang berbadan hukum koperasi. Ibu harus mengurus suatu koperasi dulu. Nanti LKM-nya itu berbadan. Harapan perempuan-perempuan itu lebih produktif. Produktif katanya, jadi lebih bisa menciptakan lapangan kerja buat orang lain, tidak mengharapkan kerja pada orang lain. Misalnya kelompok remaja, ya kan? Kelompok orang tua lanjut usia, kelompok petani, misalnya kelompok-kelompok yang nanti akhirnya di dalam masyarakat itu bisa sama-sama. Karena tak bisa juga ibu-ibu sendiri, perempuan, kelompok perempuan sendiri ingin melakukan perubahan yang besar ini. 1 tahun setelah program pemberdayaan perempuan di Aceh ini yang dilakukan oleh PPSW, saya melihat potensi yang sangat besar dari perempuan-perempuan di pedesaan di mana PPSW bekerja. Walaupun misalnya baru 1 tahun, tapi sudah terlihat motivasi yang sangat kuat untuk mereka mengembangkan organisasinya, mengembangkan kelompok, dan juga motivasi untuk melakukan perubahan.